Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Alur Cerita. Ini merupakan cerita yang diangkat dari novel, jadi untuk gambar atau animasinya mohon maaf tidak saya tampilkan, ini hanya sebuah cerita audio. Semoga dapat menghibur para pendengar, dan jangan lupa bantu supportnya ya, terima kasih. Bab 2, tubuh dirubah. Saat Xian memasuki kolam darah, darah sudah sampai ke pinggangnya. Tiba-tiba darah di kolam mulai bergerak seolah-olah itu hidup, merayap naik turun di tubuhnya seperti tanaman merambat. Beberapa detik kemudian, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan terikat erat. Darah Crimson di kolam itu seperti ular ganas, tanpa lelah melilit di sekitarnya sampai membentuk kepompong berdarah. Gelombang rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Xian merasa seolah-olah otaknya dipotong-potong. Rasanya bahkan lebih buruk dari kematian. Seolah-olah puluhan juta cacing kecil mengebor tubuhnya dan menggeliat-geliat di lengan, kaki, tulang, dan jeroan, menggerogoti darah dan dagingnya. Xian tidak bisa melihat apapun. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara, dan tubuhnya juga tidak bisa bergerak. Cairan aneh mulai mengalir perlahan di sepanjang tulang rusuknya seperti aliran kecil dan merobek nadinya kapanpun lewat. Kemudian cairan itu dengan cepat berakselerasi dan terbagi menjadi beberapa helai, melonjak dengan gila ke 720 meridian di dalam tubuhnya. Rasa sakit di kepalanya semakin kuat, Xian merasakan beberapa perubahan aneh yang terjadi di meridiannya. Dia merasa bahwa 720 meridiannya telah membesar secara signifikan, karena mereka bertukar antara merasa panas dan menggigit. Rasanya sangat tidak nyaman. Segera setelah itu, meridiannya berubah menjadi topan kecil dan berputar-putar dengan gila. Sejumlah kecil cairan meresap ke dalam setiap siklon dan dengan cepat diserap ke dalamnya. Setelah menyerap cairan, siklon menjadi membesar dan proses dipercepat. Intensitas rasa sakit itu hampir tak tertahankan. Dia merasa tubuhnya seperti kapal besar, diisi dengan cairan aneh. Itu mengubah dirinya dalam cara yang tidak mungkin dia pahami. Cairan itu mengubah meridian di tubuhku. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia pingsan. Setelah waktu yang lama, Xian terbangun lagi. Rasa sakit yang membakar telah menghilang dan digantikan oleh rasa sakit mati rasa di meridiannya. Cairan itu telah kembali ke asalnya dan genangan darahnya tenang. Tanpa diduga, dia merasakan sensasi hangat yang mengalir di sekujur tubuhnya. Setelah sensasi ini membuat siklus lengkap, dia merasa luar biasa nyaman dan tubuhnya meningkat dalam kekuatan. Ki yang mendalam. 2. Dia sadar bahwa itu berasal dari kumpulan darah. Ini adalah ki yang berharga yang hanya bisa didapatkan oleh para pejuang. Dalam ingatan Xian yang lain, dia jadi tahu bahwa mendalam ki adalah sumber kekuatan bagi para pejuang. Dalam ingatan Xian yang lain, dia jadi tahu bahwa mendalam ki adalah sumber kekuatan bagi para pejuang. Itu adalah dasar bagi para pejuang untuk mendukung dan melepaskan seni bela diri yang kuat. Prajurit secara ketat peringkat menjadi 10 kelas, sesuai dengan kekuatan ki mendalam mereka. Ini adalah Elementary, Naschen, Human, Disaster, Earth, Nirvana, Sky, Spirit, True God dan King God 3, dengan masing-masing kelas mengandung 3 divisi. Lebih kuat dari rakyat jelata. Mendalam ki menentukan status yang akan dimiliki. Seseorang bisa disebut prajurit selama dia memiliki jumlah paling sedikit dari ki mendalam. Sebagian besar orang tidak bisa mendapatkan ki mendalam sepanjang hidup mereka. Setelah diperoleh, mereka bisa memperkuatnya hanya dengan pelatihan. Karena itu, selama seorang pejuang memiliki ki, mereka akan selalu memiliki tempat untuk kembali. Saat mendalam ki yang lemah dengan lembut beredar di seluruh tubuhnya. Xian sadar, bahkan jika dia tidak bisa kembali ke dunianya, dia akan bertahan di sini. Saat itu dia memperhatikan bahwa kepompong darah masih membungkusnya dengan erat. Xian tidak berusaha untuk berjuang. Heya, kepompong darah pecah, dan Xian melompat keluar. Melihat sekeliling, dia menemukan dirinya berada di gua aneh dengan tulang-tulang di mana-mana. Namun, kumpulan darah telah mengering. Hanya beberapa potong tulang yang tersisa. Kepompong darah besar yang berkilauan, setipis wafer, menjulang di tengah kolam yang kosong. Setelah Xian meliriknya, api kecil menyala di bagian bawah kepompong. Nyala api tumbuh liar dan mulai membakar tulang. Dalam beberapa menit, kepompong darah dan tulang-tulang semuanya terbakar hingga kehampaan. Lampu merah bersinar di kolam kering. Ada cincin halus berkilau diam-diam terbaring di sana.
Xian menatap cincin aneh untuk sementara waktu dan menganggap cincin ini pasti ada hubungannya dengan genangan darah. Setelah beberapa detik ragu-ragu, dia masuk lagi, mengambil cincin itu, dan mengenakannya di jari manis tangan kirinya. Cincin itu menyampaikan kehangatan yang membuat Xian merasa sangat terhubung dengannya, seolah-olah cincin itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Tiba-tiba, ki mendalam yang lemah di tubuhnya kehilangan kendali dan bergegas menuju cincin merah tua. Namun, itu terhalang oleh kulit jarinya dan gagal masuk cincin. Xian terkejut dan mencoba melepas cincin itu segera, hanya untuk menemukan bahwa cincin itu telah ditempatkan dengan kuat pada jari manisnya seperti batu yang tidak bisa digerakkan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, cincin itu tidak akan bergerak 1 inci pun. Sekarang, ki yang mendalam tidak bisa menghancurkan kulitnya kembali normal setelah beberapa saat. Kehangatan dan sinar merah pada cincin memudar juga. Cincin tetap diam setelah itu, sehingga Xian mulai menganalisis situasi. Darah di kolam pasti membersihkan tubuhku, kolam darah berukuran 10 meter persegi. Meski tidak besar, darah yang dikandungnya akan berbobot setidaknya beberapa ton. Tidak ada cara bagi seekor gajah untuk memegang cairan sebanyak itu di dalam tubuhnya. Xian berubah pucat. Dia tanpa sadar melihat sekeliling dan ingin melihat bagaimana tubuhnya telah berubah. Apakah sudah membengkak? Dia sangat cemas. Yang mengejutkan, tubuhnya hanya kulit dan tulang. Pakaian yang dikenakannya tampak sangat besar sekarang. Lebih baik memanggilnya mumi layu. Xian berbalik lebih pucat. Dia tidak pernah mengira bahwa kumpulan darah ini tidak hanya akan gagal untuk mengirimnya kembali ke dunianya sebelumnya, tetapi akan membuat perubahan yang tak terbayangkan. Kepadanya, Guru Gelombang. Perutnya mulai bergemuruh dan tiba-tiba dia merasa sangat rakus. Dia pikir dia hampir bisa melahap seekor gajah. Tapi tidak ada yang bisa dimakan di gua. Dia melirik kolam darah kering dan sedih menemukan bahwa dia tidak bisa lagi kembali ke dunianya. Xian memutuskan untuk menemukan senjata. Dia ingat para pengawal itu saling bertarung dengan semua jenis senjata. Namun, setelah dia memeriksanya, dia menemukan bahwa semua senjata telah berkarat atau hancur. Tidak ada yang bisa digunakan lagi. Crestfallen, Xian hanya bisa pergi dengan tangan kosong dari gua batu. Ada gelombang panas di udara lembab, dengan suara riak air mengalir di kejauhan. Pohon-pohon kuno bangkit dari tanah dan menghalangi matahari seperti payung raksasa. Hanya beberapa titik sinar matahari yang bisa dilihat di lahan basah. Hutan gelap. Xian mengingat tempat ini dengan bantuan memori tubuh barunya begitu dia keluar dari gua. Hutan gelap meliputi area yang luas, di mana pohon-pohon terlalu tebal untuk membiarkan sinar matahari masuk. Dengan demikian hutan menjadi lembab dan gelap bahkan di siang hari. Itulah alasannya disebut hutan gelap. Hutan gelap dikelilingi oleh serikat pedagang, kekaisaran api dan kekaisaran yang diberkati Tuhan, 4. Serikat pedagang berada di utara hutan, kekaisaran yang diberkati dewa di selatan, dan kekaisaran api di barat. Pedagang dari 3 negara harus melewati hutan gelap untuk berdagang. Setan binatang selalu membuat penampilan mereka di hutan gelap, beberapa di antaranya bahkan mencapai kelas 6 atau 7. Ketika karavan dagang, tentara, dan pejuang menyeberangi hutan gelap sesekali, mereka tahu bahwa binatang iblis tingkat tinggi hanya muncul di daerah khusus, dan mereka yang tingkat rendah biasanya adalah gelandangan. Secara umum, kafilah dagang tidak akan menemukan binatang iblis tingkat tinggi selama mereka melakukan perjalanan di sepanjang rute mereka yang biasa. Namun, prajurit dan prajurit sering bertualang ke daerah yang dipenuhi binatang buas untuk mencari pertengkaran. Risiko besar menghasilkan manfaat besar. Setelah seorang prajurit membunuh binatang iblis tingkat 6 atau 7, ia akan segera mendapatkan sejumlah besar koin kristal. Setiap binatang setan di atas level 6 memiliki inti monster di dalam tubuhnya. Inti monster ini sangat berguna bagi para pejuang, alkemis, dan pandai besi. Terlepas dari inti monster, bulunya, taring, tulang, daging, dan racun. Semuanya sangat berharga. Tubuh binatang iblis tingkat tinggi penuh dengan harta. Ini menarik prajurit dan prajurit berani untuk bertualang ke hutan gelap. Namun, hanya sedikit orang yang akan mencapai tujuan mereka dan mendapatkan beberapa manfaat. Mayoritas dari mereka meremehkan kebijaksanaan dan kekuatan binatang buas dan karenanya, membayarnya dengan nyawa mereka. Xian mengamati sekelilingnya sebentar dan mendengar suara air di kejauhan, dikombinasikan dengan suara wanita berbicara. Saat Xian ragu-ragu,
Dia melihat suara gemerisik sedikit dari semak-semak tidak jauh, seolah-olah seseorang mengutak-atik dedaunan. Xian tanpa sadar melihat ke arah itu. Melalui semak-semak tebal dia melihat tubuh wanita langsing dan anggun. Wanita itu melepaskan sabuk putihnya, berjongkok, dan menunjukkan pantat putih berbentuk buah persik kepadanya. Tangannya yang seputih salju melambaikan nyamuk yang menyebalkan, saat dia akan buang air kecil. Wanita itu tampaknya tidak memperhatikan mata di belakangnya, ketika dia mulai bernyanyi dengan gembira. Awalnya Xian tertegun. Namun dia segera terpesona oleh pantat putih yang menawan itu dan tidak bisa menggerakkan matanya. Wanita itu tiba-tiba menepuk pinggul kiri putihnya yang halus untuk membunuh nyamuk. Gerakan pantatnya memikat Xian. Segera wanita itu selesai buang air kecil, mengikat kembali ikat pinggangnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, sialan nyamuk. Tanpa diduga, wanita itu berbalik dengan cepat. Tangannya mengirimkan busur petir hijau yang menargetkan semua nyamuk di sekitarnya dan membunuh mereka di tempat. Saat dia berbalik, Xian akhirnya melihat penampilannya yang halus. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun dan tingginya 5,5 kaki. Wajahnya bersinar seperti bulan yang cerah dan dia memiliki pinggang ramping, dada penuh, dan postur yang bagus. Dia mengenakan jubah lavender yang indah dan baju besi lunak perak yang tidak bisa menutupi sosoknya yang menarik sebagai vixen liar yang legendaris. Xian fokus pada tubuh panasnya dan berpikir dalam hati bahwa dia lebih cantik daripada superstar paling populer di dunianya. Xian tidak bisa menghentikan matanya untuk berkeliaran. Tiba-tiba, wanita itu menatap langsung ke matanya melalui daun pisang besar. Mata cantik itu bersinar seperti kilat.